Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SM, SMK Darussalam Tarogong Kaler. Yang saya hormati staf tata usaha yang pada kesempatan kali ini mengikuti kegiatan rapat persiapan rencana pengembangan sekolah. Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, dalam waktu yang singkat ini izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan rencana kegiatan atau pelaksanaan rencana pengembangan sekolah atau RPS di sekolah kita, terutama yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan akademik yang akan kita hadapi di masa pandemi COVID ini gitu. Kenapa ini perlu dipersiapkan? Karena setelah kemarin Bapak Menteri Pendidikan menyatakan bahwa bulan Januari kita diperkenankan atau diperbolehkan untuk menyelenggarakan tatap muka. Nah, ternyata di wilayah kita sendiri di Kabupaten Garut, Bapak Bupati menyatakan bahwa tidak akan diberikan izin penyelenggaraan tatap muka kepada sekolah-sekolah di Kabupaten Garut selama belum adanya vaksin gitu. Jadi selama belum divaksin, baik itu kepala sekolahnya, gurunya, dan siswanya, dan seluruh warganya mungkin di Kabupaten Garut, maka tidak akan diberikan izin untuk menyelenggarakan sekolah tatap muka. Nah, maka dari itu perlu kiranya kita mempersiapkan apabila nanti di kemudian hari ternyata memang kita tidak diperkenankan untuk menyelenggarakan kegiatan tatap muka di sekolah gitu. Beberapa waktu yang lalu saya melakukan pertemuan pembinaan melalui jalur virtual juga kepada para peserta didik. Syukur alhamdulillah cukup banyak yang bergabung, walaupun tidak semuanya gitu ya, karena memang tidak akan memungkinkan juga untuk semuanya bisa ikut. Di situ saya mencari informasi, menanyakan kepada mereka apa yang menjadi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID ini gitu. Ternyata hampir semua siswa, hampir semua peserta didik itu menjawab bahwa mereka itu tidak memahami materi-materi yang diberikan oleh para gurunya gitu. Hampir semua mereka menjawab seperti itu. Ini kan jadi persoalan nih. Jadi kalau kata guru saya dulu, ulah aya kata atuda teh genti ku sanajan gitu. Atuda covid, atuda taya sinyal, atuda naon, genti ku sanajan, sanajan covid, sanajan taya sinyal, sanajan anu, itu akan lebih menjadi solutif gitu ya. Nah, makanya kita betul-betul perlu, sangat perlu diwajibkan untuk mempersiapkan segala sesuatunya demi menghadapi pembelajaran yang mungkin akan berlanjut dengan pembelajaran sistem online ini sampai 2021. Ini bukan tidak mungkin. Nah, walaupun kita nanti bisa memaksakan diri di bulan Januari ini kita melaksanakan tatap muka, walaupun tidak apa namanya, tidak secara total gitu, dibagi shift atau apapun teknisnya, tapi tetap kita harus menyediakan seluruh infrastruktur atau sarana prasarana penunjang kegiatan belajar daring, kegiatan belajar mengajar yang daring gitu. Nah, sedangkan beberapa waktu ke belakang, waktu saya melakukan pembinaan terhadap siswa, mereka hampir semua rata-rata menjawabnya, Pak, abdi teh teu ngartos eh, ku penjelasan atau napi ku tugas anu disampaikan ku Bapak Ibu guru gitu. Karena apa? Ini entah benar atau tidak atau cara penyampaian mereka yang kurang tepat. Jadi si guru itu hanya memberikan tugas saja gitu. Jadi lamun nu aya di logika abdi seperti ini. Guru itu memberikan soal kepada siswa, tapi siswa itu tidak diberikan materi cara mengerjakan, cara menyelesaikan tugas atau soal-soal tersebut gitu. Nu aya di logika abdi seperti itu. Nah, ini kan jangan sampai terjadi. Sehingga kita perlu menyamakan persepsi bahwa misi kita
misi sekolah, tugas kita, tugas sekolah, tugas Bapak Ibu guru, tugas kita semua di sekolah yaitu memberikan materi pemahaman kepada anak sehingga anak mampu atau bertambah nilai-nilai ilmu pengetahuannya gitu. Nah, kenapa kemarin-kemarin saya pernah membahas di rapat bahwa mari kita tonjolkan ilmu-ilmu terapan, ilmu-ilmu pembelajaran berbasis proyek kepada siswa supaya apa? Supaya terlihat secara langsung hasil yang didapat oleh para peserta didik dari belajar bersama gurunya gitu. Nah, kita mungkin sekarang mempunyai keterbatasan waktu, keterbatasan sarana prasarana dan lain sebagainya. Tapi setidaknya kita bisa memanfaatkan, memaksimalkan keterbatasan yang kita punya ini untuk tetap menjalankan kewajiban kita kepada para peserta didik gitu. Jadi sebetulnya ini begini Bu, Bapak, kita bisa memanfaatkan apa namanya aplikasi-aplikasi atau platform dari Google Classroom atau dari Edmundo atau apa ya bahasa itunya. Bentar. Ed Ed apa ya? Lupa saya. Edmodo ya. Edmodo dan lain sebagainya, kita bisa memanfaatkan itu untuk menunjang pembelajaran terhadap siswa nantinya atau untuk menunjang proses belajar dan mengajar kepada siswa gitu. Cuma yang jadi persoalan sebetulnya bukan bukan banyak masalah, bukan bukan apa bukan si platformnya itu fasilitasnya kurang atau tidak memadai. Kita belum pernah mencoba untuk mengelola, mengefektifkan penggunaan dari masing-masing platform e-learning itu gitu. Karena misal kita ambil contoh, kalau kita memanfaatkan fitur dari Google Classroom itu yang di dalamnya bisa kita melakukan tatap muka melalui virtual, melalui Google Meet, kita bisa mengupload gambar, bisa mengupload video dan lain sebagainya. Itu bisa efektif pembelajaran walaupun kita belajar dari rumah gitu, anak-anak belajar dari rumah. Saya kira seperti itu. Nah, maka dari itu saya berharap beberapa persoalan ke belakang terkait kurang efektifnya belajar online itu bisa segera diselesaikan minimal sebelum bulan Januari nantilah gitu. Jadi sebelum bulan Januari kita sudah harus bisa menerapkan pembelajaran online ini dengan benar-benar efektif gitu. Untuk apa? Supaya nanti ketika bulan Januari kita tidak diperkenankan, tidak diizinkan untuk melaksanakan tatap muka, kita sudah siap segala sesuatunya. Nah, bahkan saya sedang mempertimbangkan bagaimana caranya supaya Bapak dan Ibu bisa membuat sebuah materi dengan menggunakan video gitu, video pembelajaran yang Bapak Ibu menerangkan, Bapak Ibunya kelihatan, terus materinya juga kelihatan. Seperti ini nih yang ada di Pasidik nih, yang apa namanya backgroundnya Pasidik ini. Tapi nanti backgroundnya Pasidik itu diganti dengan pelajaran materi-materi pelajaran yang mau disampaikan oleh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibunya menerangkan, di belakang Bapak Ibu itu pemandangan yang Pasidik itu diganti dengan pelajaran seperti itu. Nah, saya harap sih bisa bisa lebih jauh seperti itulah gitu ya. Itu kan sebetulnya sudah menjadi hal yang lumrah ketika dalam dalam pembelajaran online kita menggunakan fasilitas-fasilitas seperti ini gitu. Kita membuat video pembelajaran, kita memanfaatkan e-learning, kita melakukan tatap muka melalui Zoom, melalui Google Meet atau melalui apapun itu gitu ya. Atau bahkan bisa kalau ibu mampu, kalau ibu dan bapak mampu kuat ada waktu bisa misalkan memberikan video call melalui WA cenderung rada enteng, cuma kan waktunya tidak butuh waktu banyak gitu, paling hanya 4 orang gitu yang bisa masuk di itu. Lebih baik menggunakan Google Meeting saja yang kuotanya bisa di cover oleh kuota yang dari Kemendikbud. Jadi yang habis itu, yang termakan itu adalah kuota yang dari Kemendikbud seperti itu. Nah,
Jadi saya mohon Bapak Ibu mulai dari sekarang memperhatikan bahwa kita tetap walaupun sedang dalam masa pandemi, walaupun saya paham khususnya ibu-ibu harus mengajari anaknya juga, putra-putrinya di rumah yang sudah punya anak. Saya sangat memahami itu, tapi kita juga harus paham bahwa kita punya kewajiban atas anak-anak didik kita yang ada di sekolah yang sekarang tinggal di rumahnya masing-masing, yang mungkin ibu bapaknya tidak mempunyai kompetensi atau kemampuan untuk bisa mengajarkan mereka seperti ibu dan bapak mengajarkan mereka gitu. Jadi orang tua mereka mah punya keterbatasan. Nah, kita selaku gurunya yang harus lebih concern terhadap terhadap mereka seperti itu. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu, terkait dengan tema rapat kita pada kesempatan hari ini, bahwa kita akan merancang sebuah rencana pengembangan sekolah, khususnya pengembangan sekolah yang terkait dengan pembelajaran di masa pandemi. Salah satu poinnya adalah yang tadi. Jadi kita harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi pembelajaran daring yang diperpanjang dengan memanfaatkan berbagai macam platform e-learning yang sudah eh, atau yang sudah biasa kita gunakan seperti itu. Nah, saya juga ingin membuat sebuah angket, Bapak Ibu. Angket ini dibuat demi kemajuan atau demi untuk melihat progres dari rencana pengembangan sekolah yang akan kita laksanakan bersama gitu. Nanti akan saya sebar angket tersebut ke Bapak Ibu, mohon diisi. Terus mohon disampaikan juga apa yang menjadi hambatan, apa yang menjadi keluhan, kekurangan dan lain sebagainya, supaya kita bisa menganalisa, khususnya saya bisa menganalisa apa yang menjadi kekurangannya sehingga dapat segera diperbaiki oleh sekolah. Seperti itu. Nah, sebentar. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya dengan terkait dengan tupoksi saya sebagai kepala sekolah di sini yang dalam dimensi manajerial, ini terus terang saja saya juga agak-agak bingung di masa seperti ini melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah dalam bidang atau dalam dimensi supervisi. Jadi supervisi seperti apa yang harus saya laksanakan kepada Bapak dan Ibu ketika pembelajaran dilakukan secara daring gitu. Nah, makanya kemarin saya mencoba berinisiatif membuat sebuah kelas di Google Form itu yang kemarin dibantu sama Pak Maul, itu mohon ditindaklanjuti. Itu salah satunya ada kelas supervisi Bapak Ibu. Jadi di kelas supervisi itu nanti kita akan pantau gitu perkembangan pembelajaran eh, ibu dengan para peserta didik, para murid nantinya. Nanti akan kita pantau perkembangannya seperti apa. Terus saya juga ingin dilaporkan, karena dari awal masa pandemi kita sangat jarang sekali melaporkan kegiatan pembelajaran yang kita lakukan di sekolah kepada dinas nih. Nah, kemarin-kemarin saya dapat email dari kementerian untuk mengisi, tidak semua sekolah mendapatkan email itu, untuk mengisi sebuah angket eh, tentang pembelajaran di masa pandemi. Jadi banyak sekali isian-isian yang itu terkait dengan metode pembelajaran yang digunakan oleh masing-masing sekolah seperti itu. Nah, nanti mohon Bapak dan Ibu lebih aktif untuk memantau grup ini, karena di situ ada arahan-arahan terkait dengan kegiatan Bapak Ibu untuk mengajar dari rumah, atau teknisnya seperti apa yang harus dilakukan, terus perkembangan peserta didik seperti apa, itu harus dilaporkan juga. Nanti semuanya akan dilakukan melalui jalur virtual. Kalau ada angket, mungkin nanti angketnya akan mengisi melalui Google Doc, Google Form.
Kalau ada supervisi mungkin akan dilakukan melalui Zoom meeting atau melalui kelas supervisi yang ada di Google Classroom yang tadi seperti itu. Nah, ini saya hanya memberikan sebuah apa mengingatkan bahwa jangan sampai kita lupa bahwa kita itu punya anak didik yang tetap harus diperhatikan walaupun dalam kondisi seperti ini, walaupun Bapak Ibu punya kewajiban juga di rumah mengajari putra-putrinya belajar juga sama, tapi kita tidak boleh lupa akan kewajiban kita di sekolah. Bukan berarti Bapak Ibu lupa ya, saya hanya mengingatkan, ini safe reminder juga buat saya. Saya tidak boleh lupa bahwa saya juga harus melakukan supervisi terhadap Bapak dan Ibu seperti itu. Itu kira-kira Bapak dan Ibu materi rapat singkat kita di Zoom meeting ini. Selanjutnya mari kita buka dengan sesi diskusi saja supaya ini lebih lebih interaktif gitu ya. Mangga Bapak dan Ibu kalau ada yang mau sharing, memberikan masukan dan lain sebagainya, dipersilahkan dibuka mic-nya dan langsung sampaikan kepada kami. Silakan. Yang lain mohon dibuka ininya lah, videonya, kita coba dibuka videonya, bisa nggak dibuka videonya? On cam semua. Dibuka dulu semua. Minimal upami abdi ngalaporkeun kataringal wajahna gitu dina waktos 10 detik mah gitu henteu ngagara black teuing. Oh baik Pak Sukanda, mangga mangga mangga. Rada nge-lag Pak. Siap. Lajeng lajeng. Sebenarnya masalah COVID ini kan terlebih dari teknologi yang dulu kita pernah gerakan bersama di Telkom tentang blended learning gitu. Intinya kalau kemarin sudah kita terapkan blended learning, masalah COVID ini tidak akan terlalu menjadi berarti. Kenapa? Karena poinnya waktu itu kita sudah bikin code, kita waktu itu pakai Microsoft kan gitu. Dengan backgroundnya apapun platformnya, Bapak bilang tadi apapun platformnya, yang terpenting adalah kesiapan guru-gurunya. Yeah. Satu, yang ada kesalahan dari kami tim guru gitu ya, memaknai COVID ini kadang kan pembelajaran online itu dengan tugas, akhirnya tugas-tugas dan tugas mulu, padahal tidak seperti itu kan gitu. Itu satu. Jadi pada poinnya kalau saya melihat sebenarnya platformnya itu banyak kasus kalau untuk supervisi untuk di Google Classroom itu sulit Pak. Kenapa? Karena poinnya kepala itu harus diundang sebagai tim pengajar gitu. Kalau tadi yang saya pas masuk ke grup apa itu, ke grup yang dibikin oleh Pak Mahul, saya melihat semua itu jadi semua adalah guru. Poinnya itu nggak akan bisa disupervisi oleh Bapak. Jadi paling kita hanya sebatas guru-guru itu mengupload screenshot laporan di classroomnya masing-masing. Gitu daripada jadi untuk supervisinya gitu ya, supervisinya maksudnya gitu. Jadi kita guru-guru bikin classroom, kemudian di classroomnya itu di Google Classroom, kalau memang kita platformnya satu kita tentukan Google Classroom, maka di Google Classroom itu dibikin tema sebenarnya. Kita bisa buat tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, kemudian tugas-tugas gitu. Jadi yang harus dimengerti juga oleh guru-guru gitu. Jadi saat menggunakan Google Classroom itu atau menggunakan platform daring bukan materi tugas gitu, tapi tadi bikin KB1 atau kegiatan belajar pertama misalnya, terus materinya disampaikan 1 minggu 2 minggu itu anak-anak untuk menyimak materi, kemudian nanti pertemuan KB1 terakhir baru dikasih kuis tugas gitu, sampai sejauh mana mereka memaknai materi yang sudah diupload gitu. Nah cuma sekali lagi Pak, kendalanya kita guru-guru nggak akan kendalanya ada di anak-anak. Satu, yang setahu saya itu harus ada pemaksaan sekolah gitu, harus ada pemaksaan dari sekolah bahwa anak-anak wajib masuk kelas. Kenapa? Kalau tidak wajib masuk misalnya nilai tidak keluar. Kalau tidak dipaksakan seperti itu anak-anak kabur gitu. Yang sudah yang pernah beberapa kali saya kalau di misalnya kita
berbicara di sekolah yang pernah saya ajar ya, kan saya mengajar 3 sekolah gitu. Di situ kita dipaksakan Pak, siswa dipaksakan dengan menggunakan platform yang namanya e-learning madrasah, itu punya Kemenak. Hmm. Nah, itu dipaksakan, semua siswa harus masuk ke sana. Kalau nggak masuk ke sana nilai ya itulah gitu ya, dengan berbagai ancaman. Maka siswa aktif di sana, aktif semua siswa. Hampir 90% yang nggak aktif cuma 1-2. Ya. Tapi kalau yang di SMK misalnya satu SMK 14 yang tadi tanpa ada platform yang jelas, diserahkan semuanya ke guru-guru. Balik lagi ke siswanya. Guru-guru kita bikin, kemudian saya bilang tadi hanya beberapa sistem bener aktif lah yang main, tapi kalau yang siswa nggak aktif ngapain dan sebagainya, karena itu dia tadi gitu. Jadi sebenarnya kembali lagi ke instruksi dari sekolahnya dulu gitu, sekolahnya mau seperti apa, Ya. kemudian karena penilaiannya seperti apa dan sebagainya. Itu sih poin yang terpenting. Jadi sekali lagi saya bilang tadi, kalau untuk platform apapun kita bisa belajar bersama. Guru-guru juga nanti kita bisa workshop IHT lah kan gitu, bagaimana Ya. penggunaan classroom dan sebagainya kan gitu. Nah kembali lagi nanti ke siswa. Nah yang terpenting untuk SMK saya bilang tadi, kalau untuk SMK kalau kita mengenai SK menteri juga Pak, sebenarnya sebelum COVID dan sebagainya itu untuk tingkat SMK ataupun di vokasi itu dibolehkan untuk mengadakan pertemuan tatap muka bidang prakteknya gitu. Ya. Jadi sekali lagi guru-guru produktif sebenarnya diizinkan untuk mengadakan bidang praktek. Itu udah apa Mas Menterinya juga udah beberapa keputusan COVID juga udah menerangkan untuk kelas vokasi tidak mungkin secara online, hanya kelas-kelas yang materi pendidikan adaptif dan normatif yang bisa di-online-kan. Untuk produktif itu dibolehkan gitu kita, walaupun saya bilang tadi protokolnya di segala macam, intinya kita dibolehkan untuk produktif gitu. Nah jadi sekarang cuman keputusan dari sekolah seperti apa, bidang adaptifnya seperti apa kan gitu, normatifnya seperti apa, nanti bisa guru-guru produktif membantu kan gitu, membantu penyiapan Google Classroom dan sebagainya. Sebab kalau materi produktif saya bilang tadi kita tidak mungkin anak-anak secara online. Kalau untuk produktif lagi saya bilang tadi, anak-anak secara online itu kan akan rancu, dia akan apa ya istilahnya, dia nggak punya pandangan lagi seperti apa. Sebab juga saya bilang tadi, oke tutorial banyak di YouTube dan sebagainya, kemudian perangkatnya mereka tidak punya, ini tidak punya dan sebagainya. Betul. Itu sih saya bilang untuk normatif dan adaptif bisa kita lakukan classroom dan sebagainya. Berarti sekali lagi kalau saya bilang sih untuk produktif kita tidak mungkin, Trisdiri sudah menyarankan untuk ataupun memberikan wewenang untuk vokasi boleh mengadakan secara offline, tentu dengan aturan-aturan yang kita laksanakan dengan bersama. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sukanda atas masukannya. Jadi untuk lebih efektifnya mungkin nanti, karena untuk Bapak Ibu guru sih sebetulnya sekarang juga hampir hampir semua ya sebetulnya berada di sekolah. Kita tidak ada batasan, cuma ini sebuah kewajiban saja, saya harus melakukan pertemuan Zoom meeting ini untuk melaporkan juga bahwa kita melaksanakan protokol kesehatan di sekolah gitu. Sebetulnya kalau kalau kita di di supervisi, di monep nih sama sama dinas, bahaya juga cenah Zoom tapi di satu tempat Zoomnya cenah gitu, terus saya pertemuan langsung gitu ya gitu. Tapi setidaknya kita punya punya dokumentasi bahwa kita pernah melaksanakan kegiatan rapat ini melalui jalur virtual seperti itu. Nah, eh, nanti kita akan jadwalkan supaya kita bisa bertatap muka melaksanakan rencana tindak lanjut untuk pengembangan sekolah di sekolah ya di darat di sini supaya lebih efektif pembahasannya. Kalau di sini di samping kita dikejar-kejar waktu juga karena zoomnya terbatas, terus koneksi juga kurang bagus gitu dan lain sebagainya. Kita cukupkan sajalah untuk di sini pembahasan penyampaian saya, materi saja dari saya bahwa ada sesuatu hal yang perlu kita tindak lanjuti terkait dengan rencana pengembangan sekolah dan rencana pembelajaran atau kegiatan akademik yang sedang kita hadapi dan akan kita hadapi nanti di 2021 seperti itu. Nah, nanti
untuk angket yang tadi saya bilang itu mungkin akan saya sebar melalui Google Form, atau bisa jadi saya cetak untuk Bapak Ibu, checklist lah untuk Bapak Ibu isi nanti, semua guru dan beberapa orang siswa termasuk seluruh warga sekolah yang lain, supaya bisa memberikan masukan kepada kami apa nih yang harus dibenahi, apa yang harus diperbaiki terkait dengan rencana pembelajaran kita ke depan. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, tinggal 5 menit lagi nih, kita harus sudah menyudahi kegiatan ini karena ibu-ibu juga sepertinya sudah tidak fokus, lagi ngerujak nih sepertinya. eh Duka kadangu duka hente, tapi mudah-mudahan dari beberapa kalimat yang saya sampaikan tadi ada satu dua kata atau kalimat yang bisa Bapak dan Ibu cerna ya. Eh, Kalau ada pertanyaan, kalau ada sesuatu yang perlu di-share, nanti bisa Bapak Ibu share di grup WA saja supaya kita bisa berdiskusi untuk tindak lanjut pertemuan kita hari ini. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah menghadiri rapat virtual ini. Mudah-mudahan kegiatan kita kali ini dicatat sebagai amal soleh ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak Deden sepuh nusanesna tacan haradirnya kesawios keun we garaptek panginten gitu. Mudah-mudahan sadayana di pasien kesehatan Bapak Ibu anu nuju di sekolah, anu nuju di bumi masing-masing, di pasien kesehatan, di pasien kegiatan ku Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.